Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Wa yaquluna haula'i syufa'auna 'inda Allah. Qul atunabbi'una Allaha bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ardh. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita dipertemukan kembali dalam silaturahim kita Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang kali ini disiarkan kembali dari Masjid Al-Ikhlas Komplek Bappenas Kecamatan Sawangan Kota Depok. Alhamdulillah telah hadir guru-guru yang kita cintai, Ustadz Zaki Mirza, Ustadz Yusya Hakam. Beliau adalah putra dari Kiai Haji Haris Hakam. Alhamdulillah telah siap untuk berbagi ilmu kepada kita dengan tema yang sangat menarik sekali,
banyak meminta tetapi tidak mengabdi kepada Allah. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan perbuatan yang sangat tercela ini? Itulah tema yang kita angkat dalam kesempatan kali ini. Tentunya masih bersama kami, Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para guru, para habaib tokoh masyarakat, wabil khusus salam hormat dan takzim sama-sama kita sampaikan kepada guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Ustadz Zaki Mirza, guru kita Ustadz Agung Izul Haq, segenap DKM Masjid Jami Al-Ikhlas, bapak-bapak, ibu-ibu, dan para pemirsa setia Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada. Bu, sehat? Bapak sehat, Bapak? Ketika seorang manusia terlahir ke alam dunia, maka harus dia sadari dengan sesadar mungkin kalau dunia yang dia tempati itu adalah darul bala, tempatnya ujian, negerinya cobaan. Sehingga tidak seorang pun di muka bumi ini, siapapun dia, hatta kekasih Allah, sepanjang hidupnya dari mulai lahir sampai dengan meninggal dunia merasakan kenikmatan terus, tidak mungkin. Karena apa? Karena satu saat pasti dia pernah merasakan yang namanya cobaan. Ibu, di dunia enggak selamanya senang terus, satu saat pasti ada ujian. Bapak yang pedagang tidak selamanya untung, satu saat pasti merasakan kerugian. Ini dunia, ada kebahagiaan, ada kesengsaraan, ada ujian, ada kenikmatan. Ini mengisyaratkan kepada kita kalau kita ini bukan Tuhan tapi seorang hamba. Makanya watak seorang hamba itu dasarnya adalah butuh. Maka kita butuh kepada zat yang maha kuasa. Siapa yang maha kuasa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka indikasi kita butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan intensitas kita berdoa, munajat, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, para pemirsa yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, jangan sampai di dalam kehidupan ini kita enggak berdoa, enggak minta sama Allah. Karena Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis sahihnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam kitab sunannya, Nabi mengatakan ad-du'a mukhul ibadah. Dalam riwayat yang lain mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Salah satu bentuk ibadah kita seorang hamba kepada Allah dengan banyaknya kita berdoa dan minta kepada Allah. Yang perlu kita catat, seorang yang mengaku hamba tapi dia tidak mau meminta dan berdoa kepada Allah, maka dia dicatat sebagai hamba-hamba yang sombong. Hamba-hamba yang sombong. Jadi yang sombong itu bukan batorul hak saja, bukan orang-orang yang menolak kebenaran. Orang yang sombong itu bukan hanya yang gomtunas, yang meremehkan kehidupan orang lain. Tapi orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, maka dia juga termasuk golongan hamba-hambanya yang sombong. Siapa yang bilang sombong? Allah yang mengatakan sombong. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka orang-orang yang sombong dari hambaku, kata Allah, termasuk orang-orang yang gak mau minta, kata Imam Ibnu Katsir, nanti mereka kelak dimasukkan ke dalam nerakanya Allah dalam keadaan yang hina. Jangan lupa berdoa, supaya nama kita tidak tercatat sebagai hamba-hamba Allah yang sombong. Bahkan
Al-Imam Ahmad bin Hambal dalam kitab Musnadnya mengatakan, satu ungkapan yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, laisa syai'un akrama 'ala Allah taala minad du'a. Tidak ada sesuatu di dunia ini yang paling Allah cintai bila dibandingkan dengan doa. Ketika seorang hamba, ibu, bapak, seluruhnya kita munajat, minta sama Allah, berharap kepada Allah, maka saat itu timbul rasa cinta Allah kepada kita. Bahkan sampai-sampai Allah mengatakan kepada Jibril, ya Jibril, la ta'jal bi qada'i hajati abdi. Ya Jibril, jangan cepat-cepat kambuli doa hamba-hambaku itu. Kenapa? Sesungguhnya aku senang ketika mendengar hambaku meminta kepada diriku. Ibu, malam doa, anak nakal, anak kurang baik perilakunya, minta sama Allah, doa sama Allah. Insya Allah, Allah mengijabah setiap doa yang kita sampaikan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Lalu apa dahsyat keutamaan doa itu? Selain sebagai bentuk ibadah kita seorang hamba, dahsyatnya apa? Salah satunya adalah apabila orang terus menerus berdoa minta kepada Allah, tidaklah satu ketetapan Allah bisa dirubah dengan adanya doa yang dilakukan terus menerus. La yaruddul qada'a ila biddu'a, tidak bisa berubah ketetapan Allah kecuali dengan dahsyatnya satu doa. Sebagaimana yang dikisahkan oleh ulama, ibu, ada zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Pada zaman itu ada seorang ibu-ibu masih muda, umurnya 45 tahun. 45 tahun masih muda apa masih muda ibu? Halo? Ini 45 tahun masih muda apa masih muda? Ini mah kalau ayam udah biangan ini mah. 45 tahun, nikah 15 tahun belum dikasih anak. Suami udah pengen banget gendong anak. Orang tua udah pengen banget gendong cucu, belum dikasih. Akhirnya datang kepada Nabi Musa, minta kepada Nabi Musa, wahai Nabi, wahai Rasul, tolong doakan. Minta sama Allah, mudah-mudahan aku bisa diberikan keturunan. Maka Nabi Musa kasihan sama ibu ini, termasuk umatnya. 45 tahun ibu, bayangin, nggak bisa punya anak, kebayang sebagai istri batin tertekan, betul? 15 tahun. Akhirnya dia minta doa sama Nabi Musa. Nabi Musa angkat tangan doa. Allah balas lewat Jibril. Jibril bilang, ya Musa, maaf, sampaikan kepada ibu itu bahwasannya dia di Lauhul Mahfuz tercatat sebagai perempuan yang mandul. Balik dia terus berdoa kepada terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka satu ketika Nabi Musa mendapati ibu tersebut sedang menggendong anak. Maka ditanya oleh Nabi Musa, ibu ini anak siapa? Kan kau tercatat perempuan yang mandul. Iya Nabi Musa, ketika kau katakan aku perempuan yang mandul, aku terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga doaku dikabulkan karena dahsyatnya doa yang diajarkan oleh dirimu. Mudah-mudahan kita jangan dicatat oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang sombong karena malas mengangkat tangan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz yang kembali mengingatkan kepada kita betapa dunia sesungguhnya adalah ladang ujian. Ujian tentu saja akan melahirkan kesedihan, kebahagiaan, tetapi orang yang pandai adalah orang yang terus meminta jawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagaimana mungkin ada orang yang terus menerus memohon kepada Allah tetapi justru tidak pernah beribadah. Bagaimanakah penjelasannya? Ustadz Zaki tentu saja akan menjelaskan selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Terima kasih. Pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang banyak meminta tetapi jarang beribadah. Lantas bagaimanakah kita mengamati fenomena sosok manusia seperti ini? Ustadz Zaki Mirza akan menjelaskan untuk Anda. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd.
Pemirsa Damai Indonesiaku TV One dari Sabang sampai Merauke, yang mudah-mudahan Allah senantiasa berkahkan hidup kita dunia akhirat. Para kiai, para guru, wabil khusus guru kami tercinta Al-Mukarram Kiai Yusah Hakam yang tadi sudah menyampaikan taujihat, nasihat buat kita semua. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan beliau, Allah mudahkan semua urusan beliau. Abang kita Bang Agung Izul Haq yang subhanallah juga semoga Allah semakin mudahkan segala niat baiknya. Amin ya rabbal alamin. Dalam surah Az-Zariyat ayat 56, ini ayat yang udah sering banget kita dengar daya. Setiap pengajian, majlis taklim, arisan, acara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ternyata kalau kita mau sadarin, Allah nih sengaja nyiptain, ngasih kita kesempatan hidup. Satu, Allah mau kita ibadah. Ibadah itu bukti kita yakin Allah itu ada. Makanya dulu guru kita almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ selalu memberikan analogi, tamtsil, misal yang tepat. Ini AC keluar angin karena ada AP-nya Bu. Bu, masih hidup? Ada listriknya. Nah ditanya bengong, terpesona kali lihat saya ya. Ini kan semriwing nih, ada AP-nya. Listrik. Lah sekarang listrik kagak, angin bisa keluar nggak? Kagak. Orang kalau ada listrik sama Allah, maka dia harus contohin dalam bentuk ibadah. Jangan kita cuma minta doang. Doa banyak, ibadah kagak. Sama kayak begini, ibu punya laki ini ya. Ada yang punya laki di sini. Ini wajah-wajah janda nih kayaknya nih. Ibu punya suami, kira-kira Pak, kalau tiap hari kita minta, bini minta mulu, suami pulang kerja, capek, pegel-pegel, baru nyampe rumah, mana naik motor, kehujanan, kuyup. Nyampe baru buka pintu, Assalamualaikum mama, salam. Cemberut, udah cemberut, tiba-tiba bini langsung minta. Mas lagi murah no mas. Baru nyampe udah nanyain emas, udah nanyain beras. Kira-kira kita sebagai laki nih Pak, jujur nih Pak. Pak jujur, Pak, oi jujur. Ini model bini begini kita gedek apa kagak? Kagak berani sama bininya. Lah gedek kenapa? Orang mah tahu diri Bu, betul nggak? Bini suami lagi capek, aturan nyampe rumah tanya dulu. Papa mau makan dulu, mau minum dulu, apa mau aku dulu? Kan adem, betul nggak Pak? Dipijitin dulu, dibikinin teh tawar anget, disiapin roti, nasi, lauk pauk. Ya Allah, kalau laki udah keambil hatinya nggak usah pakai ngomong. Ibu kasih kode juga, ayah. Udah paham dia. Berarti sebelum minta itu lakukanlah segala sesuatu apa yang menjadi kewajiban kita. Sama, kepada Allah juga sama. Kewajiban kita tadi satu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah itu kepengen kita ibadah. Karena pondasi kita paling dasar itu kan akidah, iman. Ini ibarat pohon dia akar. Asluha tsabitun fil ardi. Akarnya kudu mantep, itu iman kita. Tapi jangan lupa, orang yang beriman itu akar harus punya batang pohon. Batang pohonnya ibadah. Tadi udah disampaikan tuh, suaranya suara Mas Agung tuh kelihatan banget tadi di VT ya. Apa beliau sampaikan tadi? Jangan lupa
bahwa ibadah ini adalah bukti pengabdian kita kepada Allah. Makanya kita disebut Abdullah, hambanya Allah. Dalam surat Al-Fatihah ada satu ayat yang kita baca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami beribadah. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ini batang pohon. Jangan lupa, akar kalau tibang akar nggak jadi pohon. Akar harus ada batang pohonnya. Kalau percaya sama Allah, iman dengan Allah, jangan lupa ibadah. Ibadah ada 3. Ada ibadah yang niatnya berat, pelaksanaannya berat. Ini haji sama umroh. Niatnya berat, pelaksanaannya berat. Udah niat, nunggu berapa lama sekarang? 25 tahun, bahkan katanya 40 tahun. Makanya sekarang pemirsa kalau keluar brojol tuh bini orok langsung daftarin haji. Karena berangkatnya masih 45 tahun lagi. Ini ibadah yang pertama, enggak semua orang bisa. Ada ibadah yang kedua, ibadah yang niatnya ringan, ngelaksanainnya berat. Itu ibadah puasa bulan Ramadan. Niatnya ringan enggak? Ringan. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Minum air putih sah enggak? Sah. Pelaksanaannya berat ya Allah. Itu puasa Ramadan kalau lagi ibadah. Hari pertama, hari kedua tantangannya itu pikiran udah halu kemana-mana. Masuk dapur, lihat kecoa disangkain korma. Lah hari ketiga aki-aki naik motor belagak lagi, ya Allah Ustadz motor saya hari ketiga puasa beloknya mau ke warteg aja. Itu mah bukan setelan motornya, emang setelan dia mau buka puasa kan. Ada ibadah yang ketiga, ini yang paling gampang. Ini aja susah, niatnya ringan, ngelaksanainnya ringan. Zikir, selawat, sedekah. Apa Ibu? Ini dulu nih yang paling ringan kita lakuin dah. Yang amat dekat dengan kita. Wudu nggak kudu, betul nggak? Bisa di mana aja kita zikir, betul nggak? Salawat bisa kapan aja. Sedekah bisa dengan apapun dan kapanpun. Wa qala Nabi SAW, baginda Rasulullah beliau bersabda, kullu ma'rufin sadaqatun. Setiap kebaikan itu sama Allah dicatat sedekah. Enak jadi orang Islam. Ada kotoran, beling. Ada jarum di jalan, benahin, sedekah. Betul nggak Bu? Ada nenek-nenek menyeberang, seberangin, sedekah. Ada anak yatim, santunin, sedekah. Ada janda tua, nafkahin. Ada janda muda. Aki-aki demen banget ya. Ini ibadah yang paling ringan. Itu dulu selesai baru banyak minta sama Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, terima kasih Ustadz Zaki Mirza dan insya Allah kita telah menyiapkan 3 segmentasi tentu saja untuk menggali tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan banyak meminta tetapi minus dalam beribadah. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Kita akan dengarkan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama kita persilakan kepada Ibu Rahmah yang insya Allah nanti dijawab oleh Ustadz Yusya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Rahma. Saya ingin bertanya bahwa sesungguhnya semua manusia itu fitrahnya untuk bertuhan. Tapi kenapa masih banyak manusia yang memilih untuk tidak beragama atau bertuhan dan tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang luar biasa sekali. Kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Indonesiaku dengan mengangkat tema banyak meminta, banyak berdoa tetapi tidak pernah beribadah. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Alhamdulillah telah terkumpul beberapa pertanyaan yang insya Allah akan mewakili pertanyaan-pertanyaan Anda yang ada di rumah. Pertanyaan dari Ibu Rahma yang insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Yusya. Berkaitan dengan fitrah manusia adalah manusia pasti bertuhan. Apalagi kalau dikuatkan dengan firman Allah bahwa sebelum manusia diturunkan di dunia, alastu birabbikum qalu bal syahidna. Jadi tidak mungkin manusia akan mengingkari Allah. Nah, bagaimana mungkin ini terjadi ada manusia yang bahkan mengkafirinya apalagi meminta kepada Allah, Ustadz Yusya? Terima kasih. Ini pertanyaannya mudah.
Yang susah jawabannya guru. Iya. Kenapa mereka masih lebih memilih tidak bertuhan bahkan kafir kepadanya? Kalau orang-orang dahulu ada yang disebut dengan masa fatrah, masa tidak ada kenabian sehingga tidak ada hukumnya di situ. Mereka tidak kenal dengan nabi sebelumnya, umurnya nggak sampai kepada nabi yang sesudahnya, maka masanya masa fatrah. Ayah nabi itu masa fatrah, nggak ada hukumnya sehingga nggak bisa dikatakan kafir. Kalau orang sekarang nggak bertuhan, itu yang saya bingung. Kalau ibu tinggalnya di pucuk sono, gunung, kagak ada TV, kagak ada YouTube, kagak ada apa-apa, kagak ada sinyal, kagak kenal Islam, ibu nggak berdosa. Tapi kalau orang mana ini nih? Ini orang mana ini? Halo? Bu, orang mana? Tapi kalau orang Sawangan nggak kenal Tuhan, berhenti saya ceramah. Wah, YouTube ada, ngeliat Ustadz Zaki bisa setiap saat. Kita itu diberikan potensi oleh Allah setiap kelahiran kita. Potensi baik dan potensi buruk. Potensi baik itulah yang menghantarkan seseorang melakukan kebaikan termasuk beriman beribadah. Ada potensi buruk yang ketika orang milih itu maka menjadi orang yang tersesat. Maka dari antara itu yang dibutuhkan kita untuk bisa mendapatkan potensi yang kanan yang baik adalah mohon kepada Tuhan mudah-mudahan dilahirkan dalam beragama Islam dan dibimbing dengan hidayah oleh Allah. Hidayah itu yang paling penting. Pertama lahir dulu berharap mudah-mudahan keturunan kita jaga iman ibu. Jangan sampai kita punya anak keturunan keluar dari agama Islam. Na'udzubillah min zalim. Minta dulu turunan kita baik Islam. Kedua ya Allah mudah-mudahan kita semua dikasih hidayah petunjuk. Kalau orang gak dapat hidayah, gak dapat petunjuk dari Allah. Biar kata bu rumahnya sebelah masjid. Speaker saban pengajian kedengeran gak bakal sampai ke sini bu. Gak bakal. Kenapa? Gak dapat hidayah. Maka oleh karena itu kata Nabi jangan sampai kurang minta hidayah. Minimal dalam sholat 17 kali kita mohon kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi potensi itulah yang menentukan. Kalau kita bergaul dengan orang yang baik, potensi kita kebaikan kita ada, maka kita pasti melakukan ibadah, tidak mungkin keluar apalagi tidak bertuhan. Mereka yang tidak bertuhan karena mereka orang yang tidak mendapatkan hidayah dan tidak memanfaatkan potensi kebaikan yang Allah berikan kepada dirinya. Nah Ustadz Yusya, kalau kita kaitkan dengan perkembangan teknologi saat ini, yang akhirnya membuat manusia mencoba memaksimalkan akal dan pikirannya, akhirnya bisa menyelesaikan segala masalah. Celakanya, mereka justru bersandar pada akal. Ini buktinya saya dengan akal bisa melakukan apapun tanpa harus menyembah kepada Allah. Bagaimana tanggapannya? Inilah yang salahnya ketika mereka mengandalkan akal kemampuan. Agama Islam itu tidak melulu bisa diakalkan. Hukum Islam itu dua. Ada yang disebut dengan amrun ta'abudi, ada yang disebut dengan amrun ta'akuli. Amrun ta'akuli satu perintah yang Allah perintahkan boleh kita pikirkan. Kenapa? Ada hikmatu tasyri' di situ. Salah satunya, Bapak, Ibu jangan berwudu atau menggunakan air yang terjemur langsung oleh matahari, namanya air musyammas. Kenapa? Nabi bilang jangan wudu, makruh di situ, jangan gitu. Kenapa? Kalau kita teliti, ibu yang sering pakai mandi air musyammas, wudu pakai air musyammas, apalagi mohon maaf, petani-petani di sana menyebabkan penyakit baros, belang. Kulitnya belang. Ada hikmahnya, kita boleh memikirkan itu. Tapi terkadang agama itu nggak bisa dilogikakan. Jangan percaya kata Agnes, cinta itu logika, enggak, agama nggak ada logikanya. Apa contohnya ketika ibu, bapak mudah-mudahan bisa pergi haji dan umroh? Amin. Udah daftar belum? Iya dari bayi suruh daftar. 45 tahun. Waktu haji orang berwudu. Ya kan? Kita kalau udah berwudu dapat keringanan pakai khuf. Ketika wudu kita batal, maka kita boleh pas wudu lagi nggak usah lepas khufnya, cukup diusap bagian atasnya saja. Kalau logika main, kenapa yang diusap itu atasnya, harusnya bawahnya. Kan bawahnya yang pakai kotor. Akal nggak usah dimainin ibu, nggak masuk di situ. Kayak ibu wudu batal kentut gitu. Yang malu mukanya apa pantatnya? Mukanya apa pantatnya? Makanya mukanya yang dibasuh, jangan pantatnya yang dibasuh. Allah.
Selanjutnya pertanyaan akan dijawab oleh Ustadz Zaki dari Bapak Haris. Silakan Bapak Haris. Silakan berdiri Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Ustadz Abdul Haris. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana caranya agar permintaan kita atau hajat yang kita inginkan itu dapat terkabul sekiranya kita sudah menyembah Allah Subhanahu wa taala secara optimal. Baik. Insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Bapak Aris, Ustadz Zaki. Pertanyaan Baik. mudah tapi susah jawabnya, begitu lagi. Itu dia. Sama. Aneh dari tadi mikir nih apa jawabnya ya, gitu. Jadi memang apa yang kita lakukan, parameter di mata Allah itu kan niat, Bu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Berarti yang mesti dibenahin ini adalah sesuatu yang menjadi starting point, niat. Makanya kenapa kita sama Allah diasah untuk terus membuat niat kita itu semata-mata satu, lillahi ta'ala. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, belum lagi sholat sunnah yang lain. Kita diajarin lewat niat. Zuhur tadi, usolli fardu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Kayak tadi puasa, nawaitu shauma ghadin anadai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati. Iftitah kita baca lagi, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil lillahi ta'ala. Jadi ultimate goal kita harusnya pada yang satu, Allah. Contoh, Ustadz, punten ini ya. Saya mau sedekah motor Ustadz. Karena kalau saya sedekah motor, ntar katanya 2 minggu dapat mobil. Ini kira-kira boleh apa enggak? Boleh. Enggak ada yang ngelarang. Cuman sayang, sedekah yang sebegitu dahsyat kalau niatnya cuma karena dapat mobil. Iya, Allah kasih mobil, selesai urusan kita sama Allah. Kita enggak dapat apa-apa lagi, betul enggak Bu? Tapi kalau niatnya lillahi ta'ala, mantep, ikhlas, qul huwallahu ahad, tiba-tiba tetangga ngasih mobil, lah bonus. Bener gak? Bonusnya dapat, apa yang kita mau di akhirat ntar udah nungguin. Sama. Tadi kan ibadah yang ringan apa? Zikir, selawat, sedekah. Yang ringan-ringan aja Pak harus lillahi ta'ala. Supaya jelas, Bapak sekarang pakai Google Map. Kan mesti ketik dulu destinasinya. Betul nggak? Saya dari Tambun tadi kemari pakai Google Map. Ya tipis-tipis nyasar ke sawah nggak apa-apa dah kan gitu. Jelas dulu tujuannya sama. Iman tujuannya harus dijelaskan dulu. Maunya kemana? Lillahi ta'ala. Contoh lagi, Ustadz, saya ke showroom. Ada mobil mewah 1,2 miliar. Saya sholawatin supaya tuh mobil nyampe ke garasi saya. Boleh nggak? Boleh, nggak ada yang ngelarang. Cuman sayang, selawat yang sebegitu eksklusif, selawat yang begitu megah, selawat yang tujuannya supaya kita dapat syafaat, tapi cuma diukur sama sesuatu yang hanya bersifat duniawi. Ibarat selawat ini harganya 1 miliar, ibu belanja di supermarket, masa iya keluar bawa minuman mie instan doang? Betul nggak? Kan harusnya dapat setoko, kalau perlu gudangnya kita beli. Begitulah sholawat, begitulah kita berzikir, begitulah kita sedekah lillahi ta'ala. Jadi nggak ada kecewa Pak. Bisa jadi Pak, sedekah kita bukan Allah ganti dengan mobil. Ibu saya kasih uang nih 5 juta, 5 juta, 5 juta, mau? Mimpi kali ya. Ya matre. Mau nggak 5 juta? 2 menit habis saya kasih 5 juta, maaf Allah angkat nikmat ibu 2 mata bisa melihat. Mau nerima? Tadi mau bagaimana? Bayangkan ini nikmat mata bisa jadi Allah masih kasih sekarang melihat karena sedekah kita dulu lillahi ta'ala. Allah tidak ganti dengan hanya sekedar mobil saja, tapi Allah ganti dengan sehat. As-sihhatu tajun ala ru'us sihah. Mahkotanya manusia itu bukan harta, bukan cuma mobil mewah yang selama ini jadi tujuan sedekah dan sholawat kita.
kecil buat Allah. Kalau sudah the power of lillahi ta'ala, nggak akan ada kecewa. Jadi Pak, niatnya dulu kita lurusin. Kalau sudah lillahi ta'ala, apa yang Allah kasih itu nikmat. Jangan segala sesuatu diukur dengan duniawi terlalu kecil Ibu. Konsep sedekah harus dilurusin. Konsep sholawat harus dilurusin supaya nggak banyak yang sakit hati. Kenapa? Kalau sedekah tujuannya hanya dunia, sakit hati. Sedekah motor, katanya 2 minggu mobil, nggak nyampe-nyampe nih. Nah, sakit hati. Dapat ya alhamdulillah bonus. Tapi ada yang paling dahsyat yang sudah nunggu kita. Itu namanya investasi akhirat. Jangan cuma di dunia saja. Jadi lurusin niat Pak. Insya Allah kalau niat kita lillahi ta'ala, hati tenang, adem gitu ya. Apapun kita bisa nikmati. Apa itu hidup nikmat? Hidup nikmat itu adalah ketika kita bisa menikmati hidup. Gitu. Oh, quotes by Zaki Mirza. Iya. Boleh diposting, Wani Piro. Baik, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya disampaikan oleh Ibu Rani yang nanti akan dijawab oleh Ustadz Yusya di segmen selanjutnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Rani. Mau bertanya Pak Ustadz, apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala selain sholat? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pertanyaan dari Ibu Rani yang kita akan jawab selepas pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu sarung kita. Terima kasih pemirsa, kita kembali lagi bersama Damai Nusaku. Berikut pertanyaan dari Ibu Rani, saya ulangi kembali, bagaimanakah kita agar terus mengingat Allah tanpa istilahnya selain melaksanakan sholat, ada ibadah-ibadah apa saja Ustaz? Baik, terima kasih pertanyaan, izin Guru. Kalau ditanya ibadah apalagi selain sholat, banyak. Banyak, pating kletek kalau kata orang Jerman. Banyak, asal segala sesuatu yang diniatkan, niatnya nih tadi inamal a'malu binniyah, itu jadi pahala kalau niatnya benar di hadapan Allah. Ibu nyuci, niatnya karena berbakti kepada suami, kewajiban ibu, pahalanya gede. Tapi kalau ibu nyuci sambil gerendeng, udah capek gak ada nilai pahala, mancing mulu, uang pelit, nyawer paling depan, wah kagak ada nilainya. Jadi kalau ditanya segala sesuatu, apapun pekerjaan kita, semuanya kalau niatnya karena ibadah, insya Allah jadi pahala di sisi Allah. Tapi pertanyaan besarnya, kenapa begitu banyak ibadah, ibu malas ibadah? Itu pertanyaannya. Sholatnya kita pas bandrol, tahu pas bandrol 5 doang, duha kalau kere, tahajud kalau banyak pikiran. Istikharah kalau bingung jalan. Kata Tuhan mintanya pas itu doang. Kenapa kita lupa beribadah? Kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ada 3 hal yang membuat kita lupa ibadah. Apa? Pertama, sibuk sama urusan dunia. Orang kalau udah sibuk sama urusan dunia, urusan akhirat pasti lupa. Siapa yang bilang? Nabi yang sudah prediksi. Lau anna bena adama u'tiya wadiyan min zahabin labtago ilahi sanian. Manusia kalau udah dikasih 1 lembah terbuat dari emas, pasti dia pengen lembah yang kedua yang sama bahkan lebih bagus. Bapak punya mobil, pengen ganti yang lebih bagus lagi. Ibu punya emas, pengen yang lebih berat lagi. Bapak udah punya istri, pengen udahlah. Pengen, itu manusia. Walayam lau jaufa bena adama ilat turab, tidak ada yang membuat mereka berhenti mengejar dunia kecuali kematian. Inilah orang yang menyesal. Jadi apa? Boleh ingat dunia, walatan sanasiba kaminat dunia, tapi jadikan dunia ini mazru'atul akhirah sebagai tunggangan menggapai kebaikan akhirat. Yang kedua, kata Habib Abdullah bin Alawi Haddad, orang yang jarang ibadah itu karena sebabnya adalah lupa kalau dia bakal meninggal dunia. Ini orang Sawangan kira-kira mati apa enggak mati? Ada yang umurnya 500 tahun? Enggak ada, kita bakal mati. Kalau orang yang ingat mati, sadar kalau dianya bakal wafat, kata Imam Ghazali, anugerahnya 3 buat dia.
Apa? Pertama, Allah takjilu taubah. Allah tanamkan dirinya bergegas taubat. Kenapa? Dia nggak mau meninggal banyak dosanya. Yang kedua, qanaatul qalbi. Allah berikan ketenangan dalam hatinya. Gundah gulana nggak ada. Yang namanya galau tingkat kabupaten nggak ada. Tenang aja hidupnya. Kenapa? Apa yang terjadi terhadap dirinya atas keridoan Tuhan. Yang ketiga, nasyatu fil ibadah. Orang kalau ingat mati pasti dia akan semangat dalam ibadah. Kalau ibu males ibadah, bapak nggak mau ibadah, ingat besok bakal siap besok matinya. Oh nggak, mudah-mudahan panjang umur semua, amin. Ustadz Zaki, kalau kita kembangkan ini, ada satu peristiwa yang diabadikan di dalam hadis ketika Nabi menunjuk seseorang, dia adalah ahli surga. Semuanya pada, wah bagaimana mungkin, akhirnya sampai diintip 3 hari dan ternyata ibadahnya biasa-biasa saja. Ternyata jawabannya Nabi karena dia tidak pernah berburuk sangka kepada orang lain. Mungkin bisa ditegaskan, yang dimaksud dengan ibadah selama ini kamu nggak pernah ibadah itu sholat, puasa dan sebagainya. Ternyata semuanya dalam kehidupan ini prinsipnya adalah ibadah, Ustaz. Betul. Allah itu sumber segala kebaikan. Dan Allah sudah utus untuk kita contoh kesehariannya yang selalu berbuat baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kisah tadi ini menandakan bahwa ibadah itu bukan parameter di mata Allah ketika ingin menurunkan keridhoannya bagi setiap hamba. Ibu, apa sih yang kita cari? Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Ya Allah, cuma engkau yang menjadi maksud dalam hidupku dan cuma keridhaan engkau yang selalu menjadi mimpi-mimpi kami. Jadi nggak ada yang lain. Di hati ini sebenarnya kan nggak boleh ada siapa-siapa, Bu. Yang ada cuma Allah. Ma fi qalbi ghairullah. Ibu punya suami ganteng, wah pejabat lagi, kaya. Jangan taruh di hati, bakal sering sakit hati. Ibu punya mobil mewah, jangan taruh di hati, taruh di garasi. Nggak muat ya. Suami yang ganteng juga begitu, jangan taruh di hati. Suami ganteng taruh di garasi. Kenapa ibu kalau naruh suami di hati sering sakit hati? Suami ganteng, bini ya dicekek. Ada begitu. Suami kaya selingkuh, betul nggak? Udah nggak ada ya Allah Bu, sekarang nyari orang baik susah, orang baik susah. Satu-satunya di atas bumi ini laki yang baik tinggal satu, siapa? Rehan. Begitu sulit. Ya ini mah intermezzo aja. Ada orang pinter kagak bener, ada orang bener kagak pinter. Ini almarhum Ki Haji Zunin MZ nih bahasanya nih. Ibu pilih mana? Suami pinter nggak bener, apa suami bener nggak pinter? Nah lo keder lo Bu. Mendingan suami bener kagak pinter, masih sayang, jujur, jadi imam yang soleh. Daripada laki pinter kagak bener, lebih ini dipinterin mulu akhirnya. Kan begitu. Maka apa yang tadi ditanyakan subhanallah, ibadah itu luas Ibu. Apapun bisa jadi ibadah, tergantung tadi niat. Dan ingat, ma fi qalbi ghairullah. Dunia boleh dicari, harta boleh dicari, jabatan boleh dicari. Jangan taruh di hati. Karena apa? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Harta nggak bisa nolong, anak laki-laki nggak bisa nolong. Satu-satunya oleh-oleh yang kita bawa buat Allah, hati yang bersih. Oh baik, selanjutnya pertanyaan disampaikan oleh Bapak Wahyudin yang akan dijawab oleh Ustadz Zaki Mirza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Wahyudin Zakaria. Ustadz, kita sering berdoa, bahkan tiap saat berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di berbagai kesempatan. Tapi ada kalanya doa itu tidak terasakan atau belum Allah kabulkan. Nah, mohon penjelasan lebih lanjut. Terima kasih. Silakan Ustadz Zaki. Siap. Boleh nggak kita doa maksa sama Allah? Curhat ya. Ya Allah, laki saya ya Allah. Nih cerita tentang lakinya nih dia. Ya Allah, suami saya ya Allah.
mana jelek sombong lagi. Misalnya begitu ya. Tuh kira-kira, lah nggak apa-apa daripada cerita sama tetangga. Betul nggak? Ya Allah bimbing hatinya supaya jadi suami yang baik, suami yang soleh. Bu, kenapa kita sering kecewa sama doa kita sendiri? Ingat, karena kita minta doa, maksa Allah harus ngasih sesuai apa yang menurut kita terbaik. Padahal ingat, yang terbaik menurut kita belum tentu terbaik menurut Allah. Jadi paling enak kalau kita doa minta yang terbaik menurut siapa? Allah. Nah disitulah fungsi ikhtiar, kita usaha dan segala sesuatu. Kenapa orang banyak bunuh diri? Karena dia gagal tahu diri. Karena cuma orang yang tahu diri akan tahu siapa Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Maka kalau berdoa Pak, mintalah yang terbaik menurut Allah. Ibu ingat dulu ada yang viral tukang becak bisa berangkat haji? Ya, di daerah Malang, Jawa Timur. Karena dia tiap Jumat sedekah pakai tenaganya, bukan pakai uang. Ada Pak Haji yang datang ke rumahnya, dia dengerin tuh nguping. Ini suami tukang becak, istri anak-anaknya berdoa. Masya Allah, ini orangnya gemuk Pak Haji, nyender di rumahnya bilik. Dia dengerin doa, itu tukang becak nggak ada satupun kalimat meminta keluar dari lisannya. Kata Pak Haji orang begini paling doanya isinya minta semua nih. Minta kaya, iya enggak? Minta berangkat haji, kagak ada. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Semuanya pujian-pujian ya Allah. Terima kasih Engkau berikan sehat yang dengannya kami bisa beribadah. Terima kasih ya Allah Engkau berikan istri yang soleha. Terima kasih anak-anak kami taat kepada Engkau. Tidak ada kalimat meminta. Semuanya kalimat memuji. Seperti tadi, pujilah Allah. Allah nggak perlu diminta ketika kita terus memuji Allah. Tetapi bayangkan ketika kita meminta dibarengi dengan ibadah-ibadah. Allah pasti akan kasih yang terbaik menurut Allah. Kuncinya jangan minta yang terbaik menurut kita. Bisa jadi angka 10 terbaik buat kita. Allah cuma kasih 3. Allah maha tahu 3 yang terbaik buat kita dunia akhirat. Bukan 10. Allahu Akbar. Terima kasih Ustadz. Selanjutnya pertanyaan akan disampaikan oleh Ibu Maria yang akan dijawab di segmentasi selanjutnya nanti. Ibu Maria, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Maria, ingin bertanya bagaimana caranya agar kita bisa khusyuk dalam menyembah Allah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang khusyuk, kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa masih bersama kami Damai Indonesiaku. Kita lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya dari Ibu Maria berkaitan dengan khusyuk. Bagaimanakah kita meningkatkan kekhusyuan kita dalam beribadah? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita pahamin, yang namanya ibadah khusyuk itu bukan sesuatu yang instan dan mudah didapatkan. Hal itu butuh proses. Maka untungnya kita yang tinggal di Indonesia, mayoritas itu mazhabnya mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i khususnya lah dalam ibadah sholat, khususnya kan khusyuk biasanya kaitannya sholat. Khusyuk dalam ibadah sholat itu bukan dijadikan syarat sahnya sholat. Bukan jadi rukun sahnya ibadah kita. Kita hanya pada saat takbiratul ihram kita ingat Allah. Ketika sebelum salam sudah kembali lagi pikiran kepada Allah, insya Allah ibadah kita sah. Masalah diterima atau tidak itu urusannya Allah. Yang penting ibu menjalankan syarat-syarat dan rukun ketika melakukan ibadah sholat. Ini yang perlu kita lakukan. Pertama adalah latihan terlebih dahulu. Bagaimana cara latihannya? Bangun kesadaran diri. Ketika kita beribadah itu, bayangkan kalau ini adalah ibadah kita yang terakhir. Ibadah yang terakhir.
Udah nggak ada lagi ibadah setelah ibadah ini. Kalau ibu dikasih tahu sama dokter kira-kira nanti jam 3 ibu meninggal dunia. Dan ibu belum sholat zuhur sekarang. Kira-kira sholat zuhurnya benar apa benar? Itu udah benar sunnah, doa, nangis, dipanggil makan nasi bok. Nggak mau dia. Kenapa? Mau ibadah nanti mati. Orang yang sholatnya tidak khusyuk salah satunya dia menganggap masih punya umur untuk ibadah yang lain. Sehingga kualitas ibadahnya kurang. Yang kedua, ada aspek lainnya yang membuat seseorang itu tidak melakukan atau tidak bisa ibadah khusyuk. Internalnya, eksternalnya. Apa itu? Adanya pakaian, makanan. Mohon maaf, ribu kata maaf. Yang bukan haknya yang masuk ke dalam perutnya. Jangankan ibadah khusyuk, itulah salah satu penyebab kenapa doanya masih mangkrek belum sampai. Ada orang mukanya masam, melas banget kayak orang Sawangan. Doanya, bukan Sawangan sini, Bu, Sawangan jauh. Kan Sawangan mah luas Ustaz ya. Ibu mah baper banget. Apalagi yang depan itu. Liatin mulu Ustaz. Jadi lupa dah tuh. Yang ceramah dia yang lupa ya. Ibu ngeliatin aja sih. Apa yang maaf tadi? Iya, mohon maaf itu. Iya kan, doa nih, orang Nabi cerita gitu. Ada orang mesem bajunya lusuh. Kalau ibu kan cakep-cakep, kita samaan lagi hijau kan. Lusuh bajunya, ibadahnya kelihatan minta ya Rob, ya Rob, ya Rob. Doanya nggak diijabah sama Allah. Kata Nabi kenapa? Lantaran di dalam perutnya ada makanan yang haram. Ibu bagaimana, bapak bagaimana, punya keturunan bagus, punya istri soleha, punya anak yang berbakti, hafal Quran. Kalau diberikan makanannya makanan yang haram. Tapi ibu tenang, harap tenang. Kenapa? Seorang istri nggak boleh nanya sama suaminya dari mana harta didapat, nggak boleh. Terima saja, anggap itu harta yang halal. Nanti yang tanggung jawab mereka semua. Kalau ibu sekarang ibadahnya belum bisa khusyuk, selesai sholat, nengok ke suami. Bapak ya penyebabnya. Wallahualam. Ustadz Zaki, ada sebuah peristiwa berbicara tentang khusyuk tadi, di mana salah satu sahabat Nabi minta dicabut panah yang menancap dalam tubuhnya justru pada saat sholat. Ini kan satu level yang mungkinkah kita capai seperti ini Ustadz? Iya, gini saya coba jawab, jadi gini, sholat itu kan kita diundang sama Allah. Ada yang datang, ada yang enggak. Ibu dapat undangan pameran lukisan. 5 orang ada yang nerima, ada yang 6 yang nerima. Ada karakter orang yang nerima undangan, tuh undangan dilihat doang. Nah, udah jalan. Ada yang undangan dibuka, tapi nggak datang. Betul nggak? Ada yang datang ke pameran lukisan sekedar syarat doang. Nggak enak gue diundang sama yang ngundang, gue datang aja dah. Ngerti juga kagak. Lah lihat pameran lukisan, pelanga, pelongo. Keluar lagi, ngapa bang? Agak ngerti gue. Ada yang datang, tapi dia sedikit paham. Lukisan cakep amat ini ya, padanan warnanya. Ada yang benar-benar ngerti. Satu lukisan setengah jam dia nikmatin. Ya Allah, ini padanan warnanya, Masya Allah, indah ciptaan Allah. Begitulah orang ketika diundang sholat. Ada yang diundang, kagak datang, denger doang. Jawab, Allahu Akbar, datang kagak. Ini malaikat paling gedek sama yang begini nih. Ada orang yang datang, sekedar syarat doang. Ada yang datang kagak ngerti, sholat mah sholat, sujud mah sujud, ruku mah ruku. Ditanya yang penting sholat. Ada yang Masya Allah, ada yang khusyuk. Nah sahabat Nabi yang golongan terakhir tadi. Orang kalau sudah khusyuk, ma fi qalbi ghairullah. Dia udah deket, dia bukan cuma tahu Allah. Ada orang yang cuma tahu Allah. Lihat tulisan Allah, alif, lam, lam, ha, tahu itu Allah. Tapi kan orang tahu belum tentu kenal. Hamba kalau mau cuman sekedar jangan tahu tapi mau kenal, datangi Allah lewat sholat supaya kenal Allah. Tapi ada orang yang sudah sangat akrab dengan Allah. Bagaimana? Khusyuknya bukan ketika sholat. Tapi selesai sholat, lihat gerakan sholat apa yang terakhir. Salam. Assalamualaikum warahmatullah. Katanya salam, udah kelar sholatnya. Tuh lihat tetangga. Lu jangan-jangan tadi sholat kenyang tetangga masih kelaparan.
fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim. Kan jelas. Misi salat itu innas salata tanha anil fahsya'i wal. Orang yang salat harusnya dengan salat dia tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Banyak nggak orang yang salatnya rajin, ngomongin orang juga rajin? Banyak, ada di sini. Mana orangnya? Sawangan beda. Beda, Sawangan luas, Sawangan luas. Bener Ustaz, baper. Ngomong-ngomong seragam sama nih. Ya Allah, jadi saya pikir tadi beliau pimpinan majelis taklim kali gitu. Udah Ustaz, jadi lupa lu gak saya sampai mana tadi itu ya. Saya juga lupa. Iya lupa juga. Jadi gitu Bu, Masya Allah. Ada gak suami rajin sholat, marah-marah juga rajin? Ada. Dia lupa dengan sholat ketika salam, jangan lupa. Lalainya sholat bukan hanya dalam urusan waktu. Bisa jadi lalainya sholat ketika kita tidak peduli terhadap ekonomi orang di tetangga kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Barang siapa seorang hamba beriman kepada Allah, percaya hari kiamat, maka syarat mutlaknya dia harus memuliakan tetangga. Jadi Bu, hidup dalam beragama Islam ini bukan cuma mukirin ibadah aja. Tapi bagaimana dengan ibadah itu, muamalah kita jadi baik. Makanya tadi akidah akar, syariah atau ibadah itu batang pohon, buahnya apa? Akhlakul karimah. Gitu. Baik, terima kasih Ustadz Yaki dan Ustadz Yusya yang telah memberikan nasihat yang sangat luar biasa sekali. Insya Allah ini akan menjadi pengingat dan melahirkan kesadaran bahwa kita sesungguhnya hanyalah seorang hamba di dunia ini. Jangan terlalu percaya dengan akal kita, jangan terlalu menyandangkan segala sesuatu dengan apa yang diberikan oleh akal kita. Karena kita hanyalah seorang hamba, maka terus bersandarlah kepada Allah, Allah pun akan memberikan yang terbaik bagi kita. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa Damai Indonesiaku untuk hari ini, dan jangan lewatkan Anda bisa menyaksikan Damai Indonesiaku siaran tunda di setiap hari Senin dan Selasa pukul 13 waktu Indonesia Barat. Agung Izul Haq dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini, Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita tundukkan hati kita munajat kepada Allah dengan harapan mudah-mudahan seluruh hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.